Abbas bersiap keluar dari kamar. Akan tetapi, perempuan yang sedang tidur di kasur tiba-tiba terbangun, melihat ke arah Abbas. Mereka saling tatap. "Pocong!" teriaknya sambil kembali pingsan. Dasar penakut. Abbas menembus tembok keluar dari rumah. Dia harus segera pulang sebelum pemilik rumah sadar dan mendapati hartanya sudah hilang. Dia meloncat-loncat di jalanan beraspal. Telinganya mendengar suara obrolan dari warga yang sedang berkeliling ronda. Ada ide nakal di otaknya untuk mengerjai siapa saja yang datang mendekat. Dari jalan sebelah kanan di pertigaan, 5 orang warga berjalan sambil sesekali memukul kentongan. "Sepi banget ini perumahan," ucap salah satu warga. "Setiap malam juga seperti ini, sepi," timpal yang lain. Abbas berdiri membelakangi datangnya petugas ronda di tengah jalan. Suara mereka terdengar semakin jelas, dan kelima pasang mata mereka akhirnya melihat Abbas. Mereka terkejut. "Apa itu?" Senter menyorot ke punggung Abbas. "Pocong! Pocong!" Mereka langsung balik kanan, berlari sekencang mungkin. Ada yang terjatuh, sendalnya terlepas. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dengan sendalnya, bahkan temannya. Lari sekencang mungkin tanpa melihat lagi ke belakang. Lelaki berbadan gemuk, dia tertinggal karena tidak bisa berlari kencang sekencang teman-temannya. Hanya bisa bergerak. "Tunggu aku!" Abbas tertawa. Mereka berlari terbirit-birit. "Dasar penakut," katanya sambil kembali meloncat-loncat untuk pulang. Pagi harinya, berita ada pocong langsung menyebar ke seluruh kampung. Berawal dari pesan singkat, kemudian dari mulut ke mulut sampai menjadi obrolan warga di pos ronda. Ibu-ibu yang sedang menunggu anaknya sekolah sampai di tempat pengajian. Penampakan pocong menjadi topik utama mereka. "Betul, Bu, suami saya melihatnya semalam ketika ronda," kata perempuan berusia 30 tahunan ke temannya. "Suami saya juga lihat, mukanya seram," katanya, timpal yang lain. "Dan sepertinya itu pocong ngepet. Soalnya perhiasan dan emas Bu Eti hilang." "Nah, iya, kebetulan sekali itu. Siapa ya pelakunya? Apakah dari kampung kita?" Pak RT dan Pak RW sedang membahasnya juga di rumah salah satu warga. "Kita harus memperketat ronda," ucap Pak RW. "Sudah ada saksi yang melihat kalau hilangnya barang berharga itu bukan karena malingnya manusia, tetapi hantu. Tetapi yang waktu itu terlihat ada 2 orang masuk rumah dan tidak terlihat ada hantu, Pak." "Hantu itu tidak terlihat, Herman. Kita harus menangkapnya. Bagaimanapun caranya, kita harus menangkap pocong ngepet itu," kata Pak RT yang kemudian menghisap rokok. "Tapi bagaimana, Pak? Dia itu hantu, bisa menghilang." "Aku akan panggil dukun." "Pak RW kenal sama dukunnya?" "Tentu, Herman. Aku kenal dia dan akan membawanya ke sini untuk menangkap pocong itu." "Kalau ketangkap kita bakar saja, Pak. Setuju?" "Setuju," kata bapak-bapak yang hadir. "Kita bakar saja dia." Sementara itu, di rumah Abbas. "Sepertinya Bapak jangan beroperasi dulu beberapa minggu ke depan, supaya aman. Ibu mendengar kalau warga akan memperketat penjagaan, ronda di mana-mana, dan mereka tidak segan untuk membunuh," kata Isop di dalam kamarnya bersama Abbas. Duduk di kasur, pintu tertutup dan dikunci. Bapak pun berpikir begitu. Itu tidak masalah. Kita sudah mendapatkan uang banyak, lebih dari cukup untuk beberapa bulan.
Mereka tersenyum bahagia. Bagaimana tidak, kepokan uang dan emas berada di lemari tanpa bekerja keras. Entah butuh berapa lama untuk mengumpulkan uang dan emas sebanyak itu kalau Abbas hanya menjadi tukang angkut barang di pasar atau menjadi kuli bangunan. Mungkin sampai meninggal pun tidak akan pernah sampai sebanyak itu. Dan rencana awal mereka dengan uangnya adalah membeli motor untuk anaknya ke sekolah. Kedua, memperbaiki rumah, serta menjadikannya sebagai modal usaha. Sementara itu, Bisma sudah kembali ke tempat kerjanya. Duduk di pos satpam sebuah komplek. Meskipun bukan tugasnya, akan tetapi dia di sana mengobrol dengan teman. Kita harus memperketat penjagaan di komplek ini. Sudah ada rumah yang kemalingan di tempat lain. Bukan orang malingnya tetapi pocong, kata teman Bisma. Ah, yang benar kamu. Di mana mungkin ada pocong maling? Benar, Kak. Aku dengar sendiri dari warga. Dan yang punya rumah juga melihatnya, kata Didi. Serem banget. Semoga saja komplek kita tidak didatengin pocong itu. Bisma hanya mendengarkan. Matanya menatap televisi akan tetapi tatapan kosong. Karena pikirannya penuh dengan kejadian-kejadian janggal di rumahnya. Hantu yang dia lihat membuatnya tidak nyaman tidur di sana. Terutama ketika melihat pocong di depannya. Wajahnya sangat menyeramkan. Kamu kenapa, Bis? Tanya kakak yang kemudian menyeruput kopi hitam. Dari tadi bengong saja. Ada masalah di rumah? Tidak ada, Bisma sambil menggeleng. Terus kenapa kamu seperti orang sedang memikirkan sesuatu? Sepertinya aku kurang tidur saja. Bisma berdiri dari duduknya. Aku pulang dulu, mau tidur. Nanti sore aku kesini untuk ganti jaga. Jangan telat. Bisma mengacungkan jempol. Berjalan keluar dari komplek menuju sebuah gang kecil yang hanya bisa dimasuki pejalan kaki. Itu adalah jalan pintas untuk sampai di sebuah kontrakan 5 pintu. Di sanalah dia tidur, di kontrakan nomor 3. Pintu dibuka perlahan, ditutup kembali. Bisma langsung merebahkan tubuhnya di kasur lantai, menatap langit-langit di mana satu lampu sedang tidak dinyalakan. Apa ada sesuatu di rumah yang tidak aku ketahui? Gumamnya lalu menguap. Matanya perlahan berat untuk dibuka. Tidak perlu waktu lama, Bisma sudah memasuki alam mimpi.